Akibat diterjang hujan deras dan angin kencang, ratusan rumah rusak di Tulung Agung, Jawa Timur. Selain itu, sejumlah pohon juga ikut tumbang. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Tulung Agung, Jawa Timur Rabu sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga rusak serta pohon tumbang di beberapa titik. Berdasarkan data sementara yang masuk, diperkirakan lebih dari 50 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakan rumah paling banyak terjadi di wilayah desa Doro Ampel hingga salah satu tembok rumah warga ambruk diterjang angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kabar baik bagi warga Jakarta, mobil atau rumah yang rusak gara-gara tertimpa pohon kini bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan santunan. Besaran santunan pun bisa sebesar maksimal 50 juta rupiah. Warga diminta untuk selalu waspada selama cuaca ekstrim menerjang di sejumlah wilayah. Ancaman cuaca ekstrim dengan curah hujan dan angin kencang bahkan dapat meningkatkan risiko pohon tumbang. Tak sedikit sudah kendaraan dan bangunan yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Untuk itu warga diminta selalu mewaspadai saat beraktivitas ataupun memarkir kendaraannya di sekitar taman atau dekat dengan pohon-pohon besar. Ada beberapa ciri pohon yang tidak sehat dan rawan tumbang, yakni adanya kerusakan pada bagian akar. Batang pohon yang terlihat sudah keropos. Pohon yang memiliki kemiringan lebih dari 30 derajat hingga bagian atas atau tajuknya yang tidak seimbang. Dan jika menemukan pohon dengan ciri-ciri ini, sebaiknya dihindari lalu dilaporkan ke dinas terkait untuk ditebang. Sementara itu melalui laman media sosial milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Jakarta, bagi kendaraan atau bangunan yang rusak ternyata bisa mendapatkan santunan. Besarnya pun bervariasi, mulai dari 25 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Namun dengan syarat korban bisa segera melaporkan kejadian kepada posko dan dinas terkait untuk mendapat klaim santunannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyandang status ibu kota selama 60 tahun lebih tidak membuat kota Jakarta bebas dari pemandangan kumuh. Bangunan liar dan tumpukan sampah masih mudah dijumpai di sejumlah sudut kota meski bolak-balik ditertibkan. Satu persatu bangunan liar di kolong rel kereta Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar Jakarta Pusat dibongkar paksa oleh petugas. Penghuni lapak tak bisa berbuat banyak. Selain pasrah dan menerima kios tempat mereka mencari nafkah rata dengan tanah, total ada 30 bangunan liar permanen dan semi permanen yang dibongkar. Lama Bu di sini, Bu? Di sini udah puluhan tahun malahan. Ibu rencananya mau kemana ini, Bu? Ya, ini juga belum tahu. Nggak tahu sama sekali. Cuma sementara ini ngontrak aja di kampung buat tidur. Sebelumnya, puluhan bangunan liar di kawasan ini dikeluhkan warga dan pengguna jalan lantaran kerap memicu kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Kawasan kumuh juga dinilai rentan tindak kejahatan. Meski rata-rata pedagang telah berjualan puluhan tahun di lokasi ini, tapi rata-rata tak memiliki izin alias liar. Tak hanya kumuh akibat bangunan liar, wajah Jakarta masih tercoreng dengan maraknya tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Salah satunya di Jalan Komplek UK Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Ratusan kantong sampah berserakan, menutup jalan, dan berbau busuk menyengat. Menurut warga, pembuangan sampah banyak berasal dari luar wilayah. Jadwalnya kan Sabtu, hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Tapi yang buangnya nggak hari apa aja, bleng-bleng, udah bersih, dateng lagi. Banyak, ibu suka komen, jangan dibuang dibroloin pakai karung, ini kan warung, bodoh amat jawabnya gitu. Tak hanya mengganggu warga yang tinggal di sekitar, sampah berserakan juga membahayakan pengendara jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gagal bermanuver saat membawa pasien, sebuah ambulans malah terguling di Jalan Raya Cisaat, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, ambulans sempat menabrak pemotor dari arah berlawanan hingga terluka parah. Ambulans milik pemerintah Desa Selajambe yang tengah membawa pasien terguling di tengah jalan usai menabrak sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan.
di Jalan Raya Cisaat Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga langsung berupaya mengevakuasi pasien dan penumpang dari dalam ambulans. Pengendara sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pasien dan penumpang langsung dipindahkan ke ambulans lain. Sepeda motor dan ambulans langsung diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Meresahkan, aksi pencurian mobil box yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya terekam CCTV di Gambir, Jakarta Pusat. Hanya kurang dari 2 menit, mobil sudah raib dibawa kabur oleh para pelaku. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Tiba dengan berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku mengawasi situasi sekitar sebelum beraksi. Satu pelaku turun dari sepeda motor dan langsung membobol pintu mobil sebelah kiri yang diikuti pelaku lainnya masuk dari sisi kanan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, para pelaku berhasil membawa kabur mobil box. Aksi pencurian mobil ini saat baru saja diparkir pemiliknya di depan rumah. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 130 juta rupiah. Korban telah melaporkan kasusnya ke kantor polisi dengan rekaman CCTV. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Mengamuk karena dikatakan ODGJ, seorang mama nekat menyiram anggota polisi dengan bensin di Polres Sragen. Pelaku diterangkan dengan cara dirayu. Kasus penyiraman bensin terhadap anggota polisi di Mapolres Sragen mendapatkan sorotan publik. Kapolres Sragen AKBP Dewiyana Syamsu Indiasari menegaskan bahwa penanganan terhadap pelaku Tri Wulandari tidak akan dilakukan dengan cara represif, melainkan melalui pendekatan persuasif dan koordinasi keluarga. Kapolres Dewiyana menyebut langkah ini diambil karena mempertimbangkan kondisi kejiwaan serta latar belakang pelaku. Kapolres mengonfirmasi bahwa cairan yang disiramkan ke Bribka Johan adalah bahan bakar minyak. Meski sempat terkena bagian mata, Bribka Johan telah mendapatkan perawatan medis dan visum. Diketahui aksi nekat Tri Wulandari merupakan buntut dari aduan yang ia sampaikan ke Polres Sragen pada akhir 2024. Penyidik sebenarnya telah 2 kali mengundangnya untuk klarifikasi, namun ia tidak hadir dan hingga akhirnya insiden penyiraman itu terjadi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Informasi kriminal pemirsa, gara-gara kesal kerap dihina, sepasang lansia hilang nyawa dibunuh oleh keponakannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku juga melukai 2 korban lain menggunakan parang. Warga digegerkan dengan tewasnya pasangan lansia Sismudin 75 tahun dan istrinya Casem 74 tahun yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Desa Balai Raksa, Purbalingga. Korban tewas dianiaya keponakannya, Muhammad Alan 23 tahun menggunakan parang. Pelaku juga membacok 2 korban lain yang masih kerabat, namun keduanya berhasil selamat dan terluka di tangan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dendam terhadap 2 korban karena sering merundung pelaku. Pelaku juga diduga mengalami gangguan jiwa dan masih menjalani pengobatan jalan. Setelah diotopsi, 2 korban meninggal langsung dimakamkan. Sementara polisi masih menunggu hasil observasi dari rumah sakit serta berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Tentara Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla di titik 131 km menuju pesisir jalur Gaza. 3 kapal dikonfirmasi ditangkap dengan ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg. Kapal perang Israel menyergap rombongan kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Salah satu kapal utama GSF, Alma, dilaporkan dikepung Angkatan Laut Israel secara agresif. Bahkan Israel juga menyemprotkan water cannon. Penyergapan dilakukan di 131 km menuju pesisir jalur Gaza. Setidaknya 3 dari 44 rombongan Global Sumut Flotilla ditangkap Israel bersama ratusan aktivis di dalamnya, termasuk Greta Thunberg.
Assalamualaikum, laporan dari Global Sumur Flotilla garis depan. Saat ini sedang terjadi intercept penyergapan secara ilegal oleh Israel terhadap kapal-kapal terdepan GSF yang sudah dikonfirmasi tertangkap sejauh ini 3 kapal, Sirius, Karma, dan Alma, dan Israel terus dengan gencar melakukan serangan ke kapal-kapal lain. Penyergapan ini merupakan bentuk ilegal dari Israel. Sebelumnya Israel juga telah menggagalkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada bulan Juni dan Juli lalu. Teluk Jakarta hari ini berubah menjadi pangkalan militer. Di hadapan Presiden Prabowo, puluhan kapal perang TNI unjuk kekuatan maritim jelang HUT RI ke-80. Presiden Prabowo tiba di Teluk Jakarta pagi tadi untuk menyaksikan kapal markas KRI Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat 992. Dipimpin kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yaitu KRI Brawijaya 320. TNI AL memamerkan pasukan khusus laut dan 41 unsur kapal perang. Ikut serta dalam atraksi kapal dari kedinasan lain seperti Bakamla, Basarnas, dan Polairut. Dalam atraksi ini, TNI AL juga memamerkan kekuatan tembakan meriam dari sejumlah armada kapal perang. Saling pas untuk kali kedua ini menandai kekuatan militer Indonesia dalam menjaga laut Indonesia dari ancaman militer maupun non-militer. Terpapar radioaktif berbahaya, akses ke kampung Kedung Ban, Tangerang, Banten dijaga ketat.